420. 420. Qala al-mu'allif rahimahullah alla yuhrima illa ba'da taswiyati sufufi. An la yuhrima, sunnahnya daripada sunnah salat yang ke-420, an bahwa la tidak yuhrima bertakbiratul ihram, yakni imam, sunnahnya imam tidak bertakbiratul ihram illa kecuali ba'da taswiyati sufufi, setelah lurus shaf itu, setelah lurus shaf salat. Jadi begitu shaf salat lurus baru dia bertakbir. Al-amru, sunnah berikutnya al-amru bitaswiyati, sunnah memerintahkan si imam nih bitaswiyati sufufi, dengan atau untuk meluruskan saf-saf. Wa min qibalil imami akad, dan terutama yang berada di sekitar imam itu lebih diupayakan untuk lurus. Jadi makanya si imam datang sawu sufufakum atau isdawu sufufakum, kan ada gitu ya, atau aqimu sufufakum wa tarabbasu, lurusin, rapetin. Jadi disuruh imam begitu. Nah, dalam sabda Rasulullah SAW ketika beliau mau sholat imamin, beliau melihat ke jamaah, beliau mengatakan aqimu sufufakum wa tarabbasu fa inni arakum min wara'i zahri, lurusin shafnya, rapetin shafnya, maka sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Nabi melihat dari belakang. Itu Nabi. Padahal ini menunjuk ya, ini mukjizat Nabi. Kalau melihat karomah, ya Sayyidatul Maryam kan bukan Nabi, tapi tahu buahan datang di depannya. Karomah aja. Jadi ada mukjizat, ada karomah. Kalau karomah wali, mukjizat Nabi. Kita bukan mukjizat, hanya dapat mukjizat ini. Malah lu bukan Nabi kan? Kalau ente Nabi baru, itu bukan Nabi. Jadi jangan nyebut mukjizat. Nah ini aku melihat kalian dari belakang. Nah dalam riwayat yang lain, dalam satu perkataan dalam riwayat sahabat Anas ibn Malik, atau dalam pendapat lain perkataan An-Nu'man ibn Bishir, itu di situ sebutkan wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan waktu itu tuh begitu Nabi nyuruh, lurusin shafnya, rapetin shafnya, ane lihat ente semua dari punggung ane lihat semua ente dari belakang ane dari ente kan anak ngadep sono, tapi ane bisa lihat ente semua. Akhirnya ada salah satu sahabat menempelkan pundaknya ke pundak temannya, nempelin kakinya ke kaki temannya. Ana tanya, perintah Nabi bukan? Nempelin. Bukan. Kerjaan siapa? Siapa namanya? Tidak ada. Nggak tahu. Wa kana ahaduna, dan salah seorang aja di antara kami, cuma seorang doang
Yang lain berarti kan kagak. Bener gak? Hah? Bener gak nih? Berarti yang lain kan enggak apa namanya, enggak nempelin kakinya. Bener gak? Nah makanya kata An-Nu'man bin Bashir, kalau seandainya bukan yang mengatakan Ma'mar, wazada Ma'mar fi riwayati, menambahkan Ma'mar di dalam riwayat tersebut, kalau seandainya itu dipraktekin zaman kita nih, kata beliau nih, yang ratusan tahun yang lalu, ya, kata beliau nih, kata Ma'mar, kalau seandainya itu dipraktekin zaman kita model begini, ditempelin kaki ke kaki yang lain, niscaya kita bakal lari. Lah kagak pengen kita ditempelin. Enak kagak sholat ditempelin kaki sama kaki? Lah kagak nyaman. Jadi suruhnya ngerapetin, lurusin, bukan berarti rapet nempel. Emang apa-apa kalau rapet nempel apa? Ya, lemak yang lem glukol aja. Oh glukol, sagu. Ya, yang lem berapa dulu tuh? Dulu kita beli cepet tuh. Ya, pego dapat dah. Jadi nggak perlu nempel, yang penting rapet. Gitu. Daripada nempel tapi kakinya enggak. Kita repot lagi, begini ngangkat. Kenapa buat nempelin kaki ke kaki doang? Lolong itu, mana sholat pakai celana, ngangkat kebangetan lebar. Yang enak itu selekat itu. Buat jeblos orgena, gitu ya. Ini beda. Celana segitu. Jadi yang nempelin kan bukan Nabi nyuruh nempelin, tapi ada sahabat yang kelewatan, saking suruh rapatnya sampai nempelin, gitu. Jadi bukan keseluruhan sahabat, ya bukan juga perintah Nabi, gitu. Jadi jangan orang harus disuruh nempel apa nama kaki sama kakinya, repotin. Akhirnya begitu habis sujud bangun, ya Allah Akbar, nggak ketemu kaki, nggak nempel, dicari lagi. Agung-agung kaki punya mata, gitu biar nempel lagi. Dan ini sholat bukan nyari khusuk, nyari pahala, nyari kaki. Sumpah dicari. Allah yang kacau kalau model begini ya. Jadi merusak. Tadi kita sholat tenang-tenang aja, mau bapak-bapak kita zaman dulu tenang aja kita sholat, tapi gara-gara model dia jadi ribet kita. Sholat pakai nempel aja, itu udah merapot dicari lagi. Apa bener-bener kaki kita nempel sama kaki kita? Jadi nempel gitu, rapot. Ya ilaha illallah, masih dicari. Kan main dah. Orang jadi dua tetap sholat nempel. Atau kalau enggak, kalau kagak mau nempel paling ada satu ditempelin. Hari ini masih usaha nih, yang kiri. Sampai nemu, belum nemu udah ruku. Wah pas ruku, lain sini kakinya, udah gitu. Jadi kaki orang yang dicari mereka. Mana ada busung-busung sholat begitu. Ya Allah. Jadi kita nggak bisa, yang penting rapet, lurus ya. Lama-lama kaki sama kaki dekul. Puyang. Ya. Jadi cukup rapet. Kemudian saddul, ya betul ya, saddul furaji boleh faraji, dalam satu kaul boleh firaji, cuma bidomil fa'dah yang lebih jadi furaji, ya jamak furjah, saddul furaji boleh furaji, boleh faraji. Menutup furaj, celah. Nah jangan sampai ada celah, jadi kita rapetin, tapi bukan berarti nempel. Rapat kan nggak mesti nempel, rapat kan barisan TNI apa nempel dia, dia aja masih setengah lencang kanan kan begitu ya, kadang lencang kanan begitu, rapi barisan lurus. Kalau kita jangan begitu sholat, enggak, ini kan jadi muat satu orang lagi, ya. Jadi
Yang penting kira-kira nggak muat satu atau setengah orang kagak muat. Jadi kira-kira satu kaki doang dah. Di kaki nih. Ya kira-kira sampai satu kaki ini kagak nggak napak gitu. Jadi segini aja sampai begini. Gitu. Yang penting terlihat rapat. Kan yang penting kelihatan rapat. Kalau mesti nempel jengak. Jengak buat kita tempel kaki lagi nempel. Jengak loh rasanya. Horok ya nempel-nempel gitu. Ribet aja. Ini nempel. Mau akbar nempelin lagi. Tolek. Ribet aja. Jangan gitu yang rata jangan. Ini kagak-kagak aja. Ayyakuna baina kulli safaini ayyakuna bahwa menjadi baina kulli safaini antara tiap saf ya antara tiap dua saf salasata azru'in 3 dirok. Sampai sini di dirok kurang lebih 50 cm 48 dah. Nah kalau ini 3 berarti 150. Kalau 50 berarti 150 cm. Udah segitu, jangan jauh-jauh. Tapi ini ada sekarang kan jauh-jauh jaraknya. Kenapa? Biar kata dia sujudnya enak. Begitu jauh banget. Jadi kita disuruhnya 1 dirok, 3 dirok. Ukuran sejadah kita aja ini tuh. Jadi sujudnya udah segitu pas. Nah kalau karena sujudnya begini heran ditambah jadi mundur lagi. Kenapa? Karena sujud begitu. Ya kayak kodok baca. Apa begitu kan? Jadi jangan terlalu jauh. Sama kita sama imam juga, imam jangan terlalu jauh jaraknya sama si makmum. Cukup di 150 cm kurang lebih. Ya 3 dirok. Itu untuk mendapatkan keutamaan jamaah. Kalau dia jauh lebih jauh dari itu, hilang keutamaan jamaah. Tapi sah berjamaah. Karena kan boleh sampai 300 cm, 150 apa namanya? Sampai 300 jurah ya. Gimana sih Bu bahasanya? Ya, jaraknya sampai 300 jurah. Itu masih boleh gitu. Cuma untuk keutamaannya jangan lebih dari 3 dirham. Paham nih? Bukan nggak sah tapi nggak dapat keutamaan jamaah. Kemudian yusannu taharri bi yaminil imam. Yusannu disunahkan taharri yaminil imam. Ya, berupaya keras untuk dapatkan di posisi kanan imam. Jadi kalau sholat usahakan adanya di kanan imam. Wa in hadara wahidun, dan jika hadir seorang ma'al imami beserta imam, waqafa an yaminihi, maka berdirilah dari kanannya, di sebelah kanan imam. Sunnah berikutnya biar sekalian dijelasin insyaallah. Wa in kana, dan jika adalah ma'al imam beserta imam, ini udah tadi berdua nih ya, akhir ada lagi yang datang yang lain, ahrama an yasarihi, maka dia bertakbiratul ihram di kirinya, di kiri imam. Summa, kemudian sunnah berikutnya yata'akharani, mundur dua-duanya ba'da dzalika, setelah takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram yang kedua. Ayyakuna, ditegesin lagi nih. Sunnah berikutnya ayyakuna, bahwa menjadi ta'akhuru, mundur. Mundurnya itu ba'da ihram tsani, setelah ihram orang yang kedua. Paham gini? Begini nih. Panjang ini. Ini sholat. Begitu kita
sholatnya sendiri, ada kita berduaan, maka yang pertama di kanan sini, paham gak? Kanan sini. Nah kemudian kalau dia datang yang satunya adanya di kiri, yang kanan nih di sini kalau berdua. Terus jaraknya semana? Jangan jauh-jauh, dekat, sekira-kira jarinya sama tumitnya sejajar. Jari makmum sama tumit imam sejajar. Allahu Akbar. Udah di sholat berdua, lagi berdiri, datang untuk satu orang. Adanya di mana? Di kiri. Jangan ke sono sebelah kanan mari. Ya, tapi di kiri. Paham gak nih? Mesti contohnya nih, ambil tong sini. Mai sama Akai sini. Sini dua. Nah, ini bocah ini aja nih. Ya. Ayo Mas Sami ini. Ini sama Sahal. Sini enggak apa-apa, nyantain dong. Nyantain jelas. Sini. Nah, kalau yang gede yang tua-tua kan malu dia. Tua udah banyak malu udah. Nah nih sini. Nah ente yang duluan nih sebelah kanan. Nah terus ini datang ke takbir nih. Udah sedekap. Nah ini lihatnya, ini jaraknya jangan sampai jauh banget ini. Tuh udah segini cukup dah. Nah jangan kemunduran. Nah dia datang sebelah kiri. Nah gini, takbir, Allahu Akbar. Nah habis takbir baru mundur bareng. Jadi nungguin dia takbir. Jangan orang baru datang kita mundur. Paham nggak? Nah kalau kata dia, ngapain mundur? Orang gue cuma ngelongok doang. Makanya, nah mundurnya bareng. Nah terus mundur yang kira-kira cukup. Ini contoh nih ya. Dia mundur agak lebih belakang, gitu. Paham nggak? Jadi mundur setelah yang di kiri takbir, Allahu Akbar, baru mundur bareng, gitu. Paham nggak? Nah, gitu. Nah makanya ini fungsinya ngaji. Kalau nggak ngaji, yang kiri ngerti ilmunya. Allahu Akbar, dia mundur, orang kagak. Mundur. Tapi kalau dia udah takbir, dia boleh tuh ngajak. Kalau memang dia nggak paham nih, nggak mundur, maunya yang kanan atau sebaliknya. Udah takbir, yang kiri, yang kanan udah mundur, yang kiri belum nggak paham. Boleh dia tarik. Nah, tarik. Jangan ditarik begini, artinya dia ada isyarat gitu, biar dia paham mundur, gitu. Tak, kagak mundur juga. Gasal gitu. Dah. Terima kasih, thank you very much. Gitu, paham tuh ya? Jadi begitu, kita bedakan, kudu beda orang yang belajar sama yang enggak. Jadi begitu. Kemudian wah, ujung-ujung 10. Tanggung deh ya, boleh nggak apa-apa. Ayakuna ta'akhuru, bahwa mundurnya, bahwa menjadi mundurnya itu tidak sembarangan. Kapan dia bisa mundur? Fil qiyami, kalau lagi keadaan diri. Wal i'tidali, atau dalam keadaan i'tidal. Awil ruku'i, atau dalam keadaan ruku, itu bisa mundur. Paham ya? Jadi kalau umpamanya pas lagi lempengan dia sholat karena terburu-buru, imam udah mau ruku, yang kiri ikut, Allahu Akbar, langsung dia ruku, dia ruku. Ini boleh mundurnya bareng lagi ruku nih. Atau lagi berdiri, atau lagi tidak. Tapi kalau lagi lempengan duduk tasyahud, nggak usah mundur, ngesot begini. Jangan. Paham nggak? Ya, kata susur ngesot lagi. Kalau susur ngesot dia enak, ngesot dan begitu. Ya, jadi kalau lempengan sujud nggak perlu mundur. Lempengan tasyahud nggak perlu. Ntar begitu berdiri baru mundur. Paham ya? Tsumma qala alla yartafa'a imam
Wallahu a'lam bishawab.